Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Anggraini dengan NIM 2103-20090 dari kelas Negosiasi dan Advokasi Bisnis 6B. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan kembali materi tentang advokasi bisnis. Advokasi bisnis mengacu pada tindakan yang diambil oleh perwakilan bisnis untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, undang-undang, peraturan, dan pengaturan administratif yang mempengaruhi sektor bisnis. Hal ini difokuskan pada perubahan keputusan politisi, pembuat kebijakan publik, legislator, regulator, perencana, dan pejabat publik lainnya. Advokasi sering dianggap identik dengan lobby, namun lobby bukanlah advokasi. Pelobian biasanya mengacu pada tindakan satu perusahaan besar atau kumpulan perusahaan besar dengan kepentingan sempit yang dirancang untuk mengubah keputusan pemerintah demi keuntungan mereka sendiri. Advokasi bisnis melibatkan representasi kepentingan komunitas bisnis yang lebih luas. Meskipun advokasi dunia usaha masih dapat fokus pada permasalahan tertentu, misalnya meningkatkan administrasi izin ekspor, menyederhanakan inspeksi pabrik. Namun, advokasi ini tidak berupaya untuk mempengaruhi perubahan ketika beberapa perusahaan mempunyai keunggulan dibandingkan perusahaan lainnya. Organisasi perwakilan bisnis biasanya terlibat dalam advokasi bisnis. Organisasi-organisasi ini biasanya terdiri dari anggota, yaitu individu yang memiliki atau mengelola suatu bisnis, atau anggota bisnis, atau anggota perusahaan yang lebih besar. Para anggota ini membayar sejumlah biaya dan berpartisipasi dalam aktivitas dan tata kelola organisasi. Hal ini mencakup kamar dagang atau industri, asosiasi, atau dewan bisnis, misalnya dewan ekspor dan dewan sektoral. Organisasi pengusaha atau badan tertinggi yang terdiri dari berbagai organisasi bisnis. Organisasi perwakilan bisnis di mana bertindak sebagai perantara utama antara pemerintah dan komunitas politis. Mereka mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam lingkungan bisnis, merumuskan proposal kebijakan untuk perubahan, mengadvokasi undang-undang dan peraturan yang ramah bisnis, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Anggraini dengan NIM 2103-20090. Saya dari kelas Negosiasi dan Advokasi Bisnis 6B. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi atau menjelaskan kembali materi tentang Research Proposal Presentation. Pertama yang akan saya bahas adalah mengenai advokasi. Advokasi itu sendiri merupakan suatu upaya untuk memahami, mengejar tujuan, dan mendukung perubahan sosial. Advokasi pada dasarnya adalah serangkaian tindakan untuk mendukung atau memperjuangkan suatu ide atau tujuan tertentu. Menurut KBBI, advokasi adalah istilah pembelaan. Jadi secara bahasa, advokasi artinya membela. Advokasi juga merupakan suatu upaya atau tindakan yang bertujuan untuk memperjuangkan suatu gagasan, hak, dan atau kepentingan dengan cara menyuarakan, memperjuangkan, dan memengaruhi kebijakan atau opini publik. Selanjutnya, pelaku advokasi. Advokasi bisa dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau organisasi dengan syarat mereka paham akan masalah, berkemampuan, dipercaya dan dihormati, peduli sosial kesehatan, tidak melakukan tindakan tercela. Di mana pelaku advokasi itu sendiri diantaranya adalah seorang pakar atau ahli, pejabat yang berwenang, tokoh publik, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, profesi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, advokasi ini dia mempunyai beberapa tujuan. Tujuan yang pertama yaitu membentuk pemahaman maupun kesadaran terhadap suatu masalah, mengubah suatu sistem, lembaga, program kebijakan agar responsif pada suatu kebutuhan, menolong suatu kelompok yang ditolak oleh suatu lembaga atau sistem pelayanan, melakukan ketertarikan untuk mengatasi masalah, memberi kepedulian alternatif solusi masalah, dan yang terakhir untuk melakukan tindak lanjut kegiatan. Selain tujuan, advokasi juga memiliki beberapa manfaat. Manfaat advokasi yang pertama itu memungkinkan orang untuk didengar. Advokasi ini memungkinkan individu untuk
memiliki suara mereka didengar di ruang publik, menarik perhatian dari politisi, media, dan orang-orang terkenal di seluruh dunia. Dengan mengadvokasi suatu tujuan, individu dapat menyoroti perspektif mereka kepada masyarakat luas dan bertindak sebagai katalis untuk perubahan. Tanpa advokasi, banyak suara akan tetap bungkam. Jika kita tidak memiliki advokat, kita akan kehilangan dukungan kritis untuk banyak isu penting. Advokasi juga mendukung perlindungan hak asasi manusia. Isu yang diadvokasi seringkali didasarkan pada perlindungan hak asasi manusia. Melalui advokasi, masyarakat pada umumnya akan memiliki kesadaran yang lebih besar akan hak-hak mereka dan hak-hak sosial mereka, dan pelanggaran hak-hak yang dihadapi kelompok-kelompok terpinggirkan dalam masyarakat ini. Selanjutnya, advokasi mempengaruhi hukum dan kebijakan. Serupa dengan suara individu yang didengar di ruang publik, advokasi dapat secara langsung mempengaruhi keputusan dalam kebijakan publik. Sebagai komunitas yang mengadvokasi penyebab atau masalah tertentu, para politisi dan pembuat hukum akan menjadi semakin sadar akan isu-isu tersebut dan dapat mempertimbangkan untuk memasukkan perspektif para advokat ke dalam hukum atau kebijakan formal. Advokasi memungkinkan orang untuk lebih memahami satu sama lain. Bergantung pada keberhasilan dan jangkauan upaya advokasi, selebritas besar, pengusaha terkenal, dan dermawan dapat dipengaruhi oleh promosi tujuan tertentu di dalam masyarakat. Penjangkauan tersebut akan memungkinkan individu berpengaruh untuk membuat pernyataan publik tentang isu-isu tersebut dan dapat membantu untuk mengubah status masyarakat dan memberlakukan perubahan yang lebih besar dan bermakna. Manfaat yang selanjutnya, advokasi mempromosikan pemecahan masalah dan partisipasi. Semua upaya advokasi membutuhkan komunitas dan kelompok untuk bersama-sama bekerja sama dan memecahkan suatu masalah. Dari pengorganisasian logistik, upaya advokasi hingga pengorganisasian protes publik, masyarakat akan membutuhkan keterampilan koordinasi untuk memastikan kelancaran fasilitas upaya advokasi. Advokasi juga menyoroti sumber daya dan layanan yang tersedia. Meskipun advokasi bekerja untuk memperjuangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Anggraini dengan NIM 2103200090. Saya dari kelas negosiasi dan advokasi bisnis 6B. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan kembali materi tentang studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis menurut Umar merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasikan secara rutin dalam jangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. Selain itu, menurut Kasmir dan Jafar, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Selain itu, menurut Kasmir dan Jafar juga pada tahun 2012, studi kelayakan usaha adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau usaha yang akan dijalankan untuk menentukan dijalankan atau tidaknya usaha tersebut. Studi kelayakan adalah analisis tentang seberapa sukses suatu proyek dapat diselesaikan, memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti faktor ekonomi, teknologi, hukum, dan penjadwalan. Manajer proyek menggunakan studi kelayakan untuk menentukan potensi hasil positif dan negatif dari suatu proyek sebelum menginvestasikan banyak waktu dan uang ke dalamnya. Ini dikutip dari Investopedia tahun 2017. Adapun tujuan dilakukan studi kelayakan bisnis adalah untuk mengetahui apakah ide bisnis tersebut dapat dilaksanakan. Jika ide bisnis ditemukan layak, rencana bisnis dapat disusun untuk mendapatkan dukungan keuangan. Ini menurut Which Notice tahun 2017. Definisi lain juga dikemukakan di reference pada tahun 2017. Tujuan dari studi kelayakan adalah untuk menganalisis proposal bisnis untuk menentukan apakah proyek tersebut layak dan apakah harus ditindaklanjuti. Menentukan apakah suatu bisnis layak sebelum didirikan mencegahnya seorang investor dari membuang-buang uang dan waktu untuk usaha bisnis yang gagal. Ada 5 tujuan perlunya dilakukan studi kelayakan menurut Kasmir dan Jafar pada tahun 2003. Yang pertama, untuk menghindari resiko kerugian. Ini jelas dilakukan agar mengatasi resiko kerugian di masa yang akan datang, ada semacam kondisi kepastian.
Kondisi ini ada yang dapat diramalkan akan terjadi atau memang dengan sendirinya terjadi tanpa dapat diramalkan. Selanjutnya, memudahkan perencanaan. Jika kita sudah dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka akan mempermudah kita dalam melakukan perencanaan dan hal-hal apa saja yang perlu direncanakan. Perencanaan tersebut meliputi berapa jumlah dana yang diperlukan, kapan usaha akan dijalankan, di mana lokasi usaha akan dibangun, siapa yang akan melaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, berapa besar keuntungan yang akan diperoleh, dan yang terakhir bagaimana cara mengatasinya jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga, memudahkan pelaksana pekerjaan. Dengan adanya berbagai rencana yang sudah disusun akan sangat memudahkan pelaksanaan usaha. Para pelaksana yang mengerjakan bisnis tersebut telah memiliki pedoman yang harus diikuti. Pedoman tersebut pula telah disusun secara sistematis, sehingga usaha yang dilaksanakan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Dengan telah dilaksanakannya suatu usaha sesuai dengan rencana yang sudah disusun, maka akan memudahkan kita untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Pengawasan ini juga perlu dilakukan agar tidak melenceng dari rencana yang telah kita susun. Yang kelima, memudahkan pengendalian. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan, maka jika terjadi penyimpangan akan mudah terdeteksi, sehingga dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Tujuan pengendalian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan agar tidak melenceng dari rel yang sesungguhnya, sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan akan tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Anggraini dengan NIM 2103200090. Saya dari kelas negosiasi dan advokasi bisnis 6B. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan kembali materi tentang studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis menurut Umar merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasikan secara rutin dalam jangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. Selain itu, menurut Kasmir dan Jafar, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Selain itu, menurut Kasmir dan Jafar juga pada tahun 2012, studi kelayakan usaha adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau usaha yang akan dijalankan untuk menentukan dijalankan atau tidaknya usaha tersebut. Studi kelayakan adalah analisis tentang seberapa sukses suatu proyek dapat diselesaikan, memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti faktor ekonomi, teknologi, hukum, dan penjadwalan. Manajer proyek menggunakan studi kelayakan untuk menentukan potensi hasil positif dan negatif dari suatu proyek sebelum menginvestasikan banyak waktu dan uang ke dalamnya. Ini dikutip dari Investopedia tahun 2017. Adapun tujuan dilakukan studi kelayakan bisnis adalah untuk mengetahui apakah ide bisnis tersebut dapat dilaksanakan. Jika ide bisnis ditemukan layak, rencana bisnis dapat disusun untuk mendapatkan dukungan keuangan. Ini menurut Which Notice tahun 2017. Definisi lain juga dikemukakan di reference pada tahun 2017. Tujuan dari studi kelayakan adalah untuk menganalisis proposal bisnis untuk menentukan apakah proyek tersebut layak dan apakah harus ditindaklanjuti. Menentukan apakah suatu bisnis layak sebelum didirikan mencegahnya seorang investor dari membuang-buang uang dan waktu untuk usaha bisnis yang gagal. Ada 5 tujuan perlunya dilakukan studi kelayakan menurut Kasmir dan Jafar pada tahun 2003. Yang pertama, untuk menghindari resiko kerugian. Ini jelas dilakukan agar mengatasi resiko kerugian di masa yang akan datang ada semacam kondisi kepastian. Kondisi ini ada yang dapat diramalkan akan terjadi atau memang dengan sendirinya terjadi tanpa dapat diramalkan. Selanjutnya, memudahkan perencanaan. Jika kita sudah dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka akan mempermudah kita dalam melakukan perencanaan dan hal-hal apa saja yang perlu direncanakan. Perencanaan tersebut meliputi berapa jumlah dana yang diperlukan, kapan usaha akan dijalankan, di mana lokasi usaha akan dibangun, siapa yang akan melaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, berapa besar keuntungan yang akan diperoleh, dan yang terakhir bagaimana cara mengatasinya jika terjadi penyimpangan.
Yang ketiga, memudahkan pelaksana pekerjaan. Dengan adanya berbagai rencana yang sudah disusun, akan sangat memudahkan pelaksanaan usaha. Para pelaksana yang mengerjakan bisnis tersebut telah memiliki pedoman yang harus diikuti. Pedoman tersebut pula telah disusun secara sistematis, sehingga usaha yang dilaksanakan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Dengan telah dilaksanakannya suatu usaha sesuai dengan rencana yang sudah disusun, maka akan memudahkan kita untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Pengawasan ini juga perlu dilakukan agar tidak melenceng dari rencana yang telah kita susun. Yang kelima, memudahkan pengendalian. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan, maka jika terjadi penyimpangan akan mudah terdeteksi, sehingga dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Tujuan pengendalian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan agar tidak melenceng dari rel yang sesungguhnya, sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan akan tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Anggraini dengan NIM 2103200090. Saya dari kelas negosiasi dan advokasi bisnis 6B. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan kembali materi tentang studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis menurut Umar merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasikan secara rutin dalam jangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. Selain itu, menurut Kasmir dan Jafar, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Selain itu, menurut Kasmir dan Jafar juga pada tahun 2012, studi kelayakan usaha adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau usaha yang akan dijalankan untuk menentukan dijalankan atau tidaknya usaha tersebut. Studi kelayakan adalah analisis tentang seberapa sukses suatu proyek dapat diselesaikan, memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti faktor ekonomi, teknologi, hukum, dan penjadwalan. Manajer proyek menggunakan studi kelayakan untuk menentukan potensi hasil positif dan negatif dari suatu proyek sebelum menginvestasikan banyak waktu dan uang ke dalamnya. Ini dikutip dari Investopedia tahun 2017. Adapun tujuan dilakukan studi kelayakan bisnis adalah untuk mengetahui apakah ide bisnis tersebut dapat dilaksanakan. Jika ide bisnis ditemukan layak, rencana bisnis dapat disusun untuk mendapatkan dukungan keuangan. Ini menurut Witch-Notes tahun 2017. Definisi lain juga dikemukakan di reference pada tahun 2017. Tujuan dari studi kelayakan adalah untuk menganalisis proposal bisnis untuk menentukan apakah proyek tersebut layak dan apakah harus ditindaklanjuti. Menentukan apakah suatu bisnis layak sebelum didirikan mencegahnya seorang investor dari membuang-buang uang dan waktu untuk usaha bisnis yang gagal. Ada 5 tujuan perlunya dilakukan studi kelayakan menurut Kasmir dan Jafar pada tahun 2003. Yang pertama, untuk menghindari resiko kerugian. Ini jelas dilakukan agar mengatasi resiko kerugian di masa yang akan datang. Ada semacam kondisi kepastian. Kondisi ini ada yang dapat diramalkan akan terjadi atau memang dengan sendirinya terjadi tanpa dapat diramalkan. Selanjutnya, memudahkan perencanaan. Jika kita sudah dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka akan mempermudah kita dalam melakukan perencanaan dan hal-hal apa saja yang perlu direncanakan. Perencanaan tersebut meliputi berapa jumlah dana yang diperlukan, kapan usaha akan dijalankan, di mana lokasi usaha akan dibangun, siapa yang akan melaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, berapa besar keuntungan yang akan diperoleh, dan yang terakhir bagaimana cara mengatasinya jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga, memudahkan pelaksana pekerjaan. Dengan adanya berbagai rencana yang sudah disusun akan sangat memudahkan pelaksanaan usaha. Para pelaksana yang mengerjakan bisnis tersebut telah memiliki pedoman yang harus diikuti. Pedoman tersebut pula telah disusun secara sistematis, sehingga usaha yang dilaksanakan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Dengan telah dilaksanakannya suatu usaha sesuai dengan rencana yang sudah disusun, maka akan memudahkan kita untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha.
Pengawasan ini juga perlu dilakukan agar tidak melenceng dari rencana yang telah kita susun. Yang kelima, memudahkan pengendalian. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan, maka jika terjadi penyimpangan akan mudah terdeteksi, sehingga dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Tujuan pengendalian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan agar tidak melenceng dari real yang sesungguhnya, sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan akan tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Anggraini dengan NIM 2103200090. Saya dari kelas negosiasi dan advokasi bisnis 6B. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan kembali materi tentang studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis menurut Umar merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasikan secara rutin dalam jangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. Selain itu, menurut Kasmir dan Jafar, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Selain itu, menurut Kasmir dan Jafar juga pada tahun 2012, studi kelayakan usaha adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau usaha yang akan dijalankan untuk menentukan dijalankan atau tidaknya usaha tersebut. Studi kelayakan adalah analisis tentang seberapa sukses suatu proyek dapat diselesaikan, memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti faktor ekonomi, teknologi, hukum, dan penjadwalan. Manajer proyek menggunakan studi kelayakan untuk menentukan potensi hasil positif dan negatif dari suatu proyek sebelum menginvestasikan banyak waktu dan uang ke dalamnya. Ini dikutip dari Investopedia tahun 2017. Adapun tujuan dilakukan studi kelayakan bisnis adalah untuk mengetahui apakah ide bisnis tersebut dapat dilaksanakan. Jika ide bisnis ditemukan layak, rencana bisnis dapat disusun untuk mendapatkan dukungan keuangan. Ini menurut Which Notice tahun 2017. Definisi lain juga dikemukakan di reference pada tahun 2017. Tujuan dari studi kelayakan adalah untuk menganalisis proposal bisnis untuk menentukan apakah proyek tersebut layak dan apakah harus ditindaklanjuti. Menentukan apakah suatu bisnis layak sebelum didirikan mencegahnya seorang investor dari membuang-buang uang dan waktu untuk usaha bisnis yang gagal. Ada 5 tujuan perlunya dilakukan studi kelayakan menurut Kasmir dan Jafar pada tahun 2003. Yang pertama, untuk menghindari resiko kerugian. Ini jelas dilakukan agar mengatasi resiko kerugian di masa yang akan datang. Ada semacam kondisi kepastian. Kondisi ini ada yang dapat diramalkan akan terjadi atau memang dengan sendirinya terjadi tanpa dapat diramalkan. Selanjutnya, memudahkan perencanaan. Jika kita sudah dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka akan mempermudah kita dalam melakukan perencanaan dan hal-hal apa saja yang perlu direncanakan. Perencanaan tersebut meliputi berapa jumlah dana yang diperlukan, kapan usaha akan dijalankan, di mana lokasi usaha akan dibangun, siapa yang akan melaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, berapa besar keuntungan yang akan diperoleh, dan yang terakhir bagaimana cara mengatasinya jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga, memudahkan pelaksana pekerjaan. Dengan adanya berbagai rencana yang sudah disusun akan sangat memudahkan pelaksanaan usaha. Para pelaksana yang mengerjakan bisnis tersebut telah memiliki pedoman yang harus diikuti. Pedoman tersebut pula telah disusun secara sistematis, sehingga usaha yang dilaksanakan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Dengan telah dilaksanakannya suatu usaha sesuai dengan rencana yang sudah disusun, maka akan memudahkan kita untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Pengawasan ini juga perlu dilakukan agar tidak melenceng dari rencana yang telah kita susun. Yang kelima, memudahkan pengendalian. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan, maka jika terjadi penyimpangan akan mudah terdeteksi, sehingga dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Tujuan pengendalian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan agar tidak melenceng dari real yang sesungguhnya, sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan akan tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Anggraini dengan NIM 2103200090. Saya dari kelas negosiasi dan advokasi bisnis 6B.
Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan kembali materi tentang studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis menurut Umar merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasikan secara rutin dalam jangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. Selain itu, menurut Kashmir dan Jakfar, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Selain itu, menurut Kashmir dan Jakfar juga pada tahun 2012, studi kelayakan usaha adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau usaha yang akan dijalankan untuk menentukan dijalankan atau tidaknya usaha tersebut. Studi kelayakan adalah analisis tentang seberapa sukses suatu proyek dapat diselesaikan, memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti faktor ekonomi, teknologi, hukum, dan penjadwalan. Manajer proyek menggunakan studi kelayakan untuk menentukan potensi hasil positif dan negatif dari suatu proyek sebelum menginvestasikan banyak waktu dan uang ke dalamnya. Ini dikutip dari Investopedia tahun 2017. Adapun tujuan dilakukan studi kelayakan bisnis adalah untuk mengetahui apakah ide bisnis tersebut dapat dilaksanakan. Jika ide bisnis ditemukan layak, rencana bisnis dapat disusun untuk mendapatkan dukungan keuangan. Ini menurut Witnotes tahun 2017. Definisi lain juga dikemukakan di reference pada tahun 2017. Tujuan dari studi kelayakan adalah untuk menganalisis proposal bisnis untuk menentukan apakah proyek tersebut layak dan apakah harus ditindaklanjuti. Menentukan apakah suatu bisnis layak sebelum didirikan mencegahnya seorang investor dari membuang-buang uang dan waktu untuk usaha bisnis yang gagal. Ada 5 tujuan perlunya dilakukan studi kelayakan menurut Kashmir dan Jakfar pada tahun 2003. Yang pertama, untuk menghindari resiko kerugian. Ini jelas dilakukan agar mengatasi resiko kerugian di masa yang akan datang. Ada semacam kondisi kepastian. Kondisi ini ada yang dapat diramalkan akan terjadi atau memang dengan sendirinya terjadi tanpa dapat diramalkan. Selanjutnya, memudahkan perencanaan. Jika kita sudah dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka akan mempermudah kita dalam melakukan perencanaan dan hal-hal apa saja yang perlu direncanakan. Perencanaan tersebut meliputi berapa jumlah dana yang diperlukan, kapan usaha akan dijalankan, di mana lokasi usaha akan dibangun, siapa yang akan melaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, berapa besar keuntungan yang akan diperoleh, dan yang terakhir bagaimana cara mengatasinya jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga, memudahkan pelaksana pekerjaan. Dengan adanya berbagai rencana yang sudah disusun akan sangat memudahkan pelaksanaan usaha. Para pelaksana yang mengerjakan bisnis tersebut telah memiliki pedoman yang harus diikuti. Pedoman tersebut pula telah disusun secara sistematis, sehingga usaha yang dilaksanakan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Dengan telah dilaksanakannya suatu usaha sesuai dengan rencana yang sudah disusun, maka akan memudahkan kita untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Pengawasan ini juga perlu dilakukan agar tidak melenceng dari rencana yang telah kita susun. Yang kelima, memudahkan pengendalian. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan, maka jika terjadi penyimpangan akan mudah terdeteksi, sehingga dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Tujuan pengendalian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan agar tidak melenceng dari rel yang sesungguhnya, sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan akan tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Anggraini dengan NIM 2103200090. Saya dari kelas negosiasi dan advokasi bisnis 6B. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan kembali materi tentang studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis menurut Umar merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasikan secara rutin dalam jangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. Selain itu, menurut Kashmir dan Jakfar, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Selain itu, menurut
Kashmir dan Jafkar juga pada tahun 2012, studi kelayakan usaha adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau usaha yang akan dijalankan untuk menentukan dijalankan atau tidaknya usaha tersebut. Studi kelayakan adalah analisis tentang seberapa sukses suatu proyek dapat diselesaikan, memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti faktor ekonomi, teknologi, hukum, dan penjadwalan. Manajer proyek menggunakan studi kelayakan untuk menentukan potensi hasil positif dan negatif dari suatu proyek sebelum menginvestasikan banyak waktu dan uang ke dalamnya. Ini dikutip dari Investopedia tahun 2017. Adapun tujuan dilakukan studi kelayakan bisnis adalah untuk mengetahui apakah ide bisnis tersebut dapat dilaksanakan. Jika ide bisnis ditemukan layak, rencana bisnis dapat disusun untuk mendapatkan dukungan keuangan. Ini menurut Witch-Notes tahun 2017. Definisi lain juga dikemukakan di reference pada tahun 2017. Tujuan dari studi kelayakan adalah untuk menganalisis proposal bisnis untuk menentukan apakah proyek tersebut layak dan apakah harus ditindaklanjuti. Menentukan apakah suatu bisnis layak sebelum didirikan mencegahnya seorang investor dari membuang-buang uang dan waktu untuk usaha bisnis yang gagal. Ada 5 tujuan perlunya dilakukan studi kelayakan menurut Kashmir dan Jafkar pada tahun 2003. Yang pertama, untuk menghindari resiko kerugian. Ini jelas dilakukan agar mengatasi resiko kerugian di masa yang akan datang. Ada semacam kondisi kepastian. Kondisi ini ada yang dapat diramalkan akan terjadi atau memang dengan sendirinya terjadi tanpa dapat diramalkan. Selanjutnya, memudahkan perencanaan. Jika kita sudah dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka akan mempermudah kita dalam melakukan perencanaan dan hal-hal apa saja yang perlu direncanakan. Perencanaan tersebut meliputi berapa jumlah dana yang diperlukan, kapan usaha akan dijalankan, di mana lokasi usaha akan dibangun, siapa yang akan melaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, berapa besar keuntungan yang akan diperoleh, dan yang terakhir bagaimana cara mengatasinya jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga, memudahkan pelaksana pekerjaan. Dengan adanya berbagai rencana yang sudah disusun akan sangat memudahkan pelaksanaan usaha. Para pelaksana yang mengerjakan bisnis tersebut telah memiliki pedoman yang harus diikuti. Pedoman tersebut pula telah disusun secara sistematis, sehingga usaha yang dilaksanakan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Dengan telah dilaksanakannya suatu usaha sesuai dengan rencana yang sudah disusun, maka akan memudahkan kita untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Pengawasan ini juga perlu dilakukan agar tidak melenceng dari rencana yang telah kita susun. Yang kelima, memudahkan pengendalian. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan, maka jika terjadi penyimpangan akan mudah terdeteksi, sehingga dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Tujuan pengendalian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan agar tidak melenceng dari rel yang sesungguhnya, sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan akan tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Anggraini dengan NIM 2103200090. Saya dari kelas negosiasi dan advokasi bisnis 6B. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan kembali materi tentang studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis menurut Umar merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasikan secara rutin dalam jangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. Selain itu, menurut Kashmir dan Jafkar, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Selain itu, menurut Kashmir dan Jafkar juga pada tahun 2012, studi kelayakan usaha adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau usaha yang akan dijalankan untuk menentukan dijalankan atau tidaknya usaha tersebut. Studi kelayakan adalah analisis tentang seberapa sukses suatu proyek dapat diselesaikan, memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti faktor ekonomi, teknologi, hukum, dan penjadwalan. Manajer proyek menggunakan studi kelayakan untuk menentukan potensi hasil positif dan negatif dari suatu proyek sebelum menginvestasikan banyak waktu dan uang ke dalamnya. Ini dikutip dari Investopedia tahun 2017.
Adapun tujuan dilakukan studi kelayakan bisnis adalah untuk mengetahui apakah ide bisnis tersebut dapat dilaksanakan. Jika ide bisnis ditemukan layak, rencana bisnis dapat disusun untuk mendapatkan dukungan keuangan. Ini menurut Which Notice tahun 2017. Definisi lain juga dikemukakan di reference pada tahun 2017. Tujuan dari studi kelayakan adalah untuk menganalisis proposal bisnis untuk menentukan apakah proyek tersebut layak dan apakah harus ditindaklanjuti. Menentukan apakah suatu bisnis layak sebelum didirikan mencegahnya seorang investor dari membuang-buang uang dan waktu untuk usaha bisnis yang gagal. Ada 5 tujuan perlunya dilakukan studi kelayakan menurut Kashmir dan Jafar pada tahun 2003. Yang pertama, untuk menghindari resiko kerugian. Ini jelas dilakukan agar mengatasi resiko kerugian di masa yang akan datang. Ada semacam kondisi kepastian. Kondisi ini ada yang dapat diramalkan akan terjadi atau memang dengan sendirinya terjadi tanpa dapat diramalkan. Selanjutnya, memudahkan perencanaan. Jika kita sudah dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka akan mempermudah kita dalam melakukan perencanaan dan hal-hal apa saja yang perlu direncanakan. Perencanaan tersebut meliputi berapa jumlah dana yang diperlukan, kapan usaha akan dijalankan, di mana lokasi usaha akan dibangun, siapa yang akan melaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, berapa besar keuntungan yang akan diperoleh, dan yang terakhir bagaimana cara mengatasinya jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga, memudahkan pelaksana pekerjaan. Dengan adanya berbagai rencana yang sudah disusun akan sangat memudahkan pelaksanaan usaha. Para pelaksana yang mengerjakan bisnis tersebut telah memiliki pedoman yang harus diikuti. Pedoman tersebut pula telah disusun secara sistematis, sehingga usaha yang dilaksanakan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Dengan telah dilaksanakannya suatu usaha sesuai dengan rencana yang sudah disusun, maka akan memudahkan kita untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Pengawasan ini juga perlu dilakukan agar tidak melenceng dari rencana yang telah kita susun. Yang kelima, memudahkan pengendalian. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan, maka jika terjadi penyimpangan akan mudah terdeteksi, sehingga dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Tujuan pengendalian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan agar tidak melenceng dari rel yang sesungguhnya, sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan akan tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Anggraini dengan NIM 2103200090. Saya dari kelas negosiasi dan advokasi bisnis 6B. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan kembali materi tentang studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis menurut Umar merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasikan secara rutin dalam jangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. Selain itu, menurut Kashmir dan Jafar, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Selain itu, menurut Kashmir dan Jafar juga pada tahun 2012, studi kelayakan usaha adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau usaha yang akan dijalankan untuk menentukan dijalankan atau tidaknya usaha tersebut. Studi kelayakan adalah analisis tentang seberapa sukses suatu proyek dapat diselesaikan, memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti faktor ekonomi, teknologi, hukum, dan penjadwalan. Manajer proyek menggunakan studi kelayakan untuk menentukan potensi hasil positif dan negatif dari suatu proyek sebelum menginvestasikan banyak waktu dan uang ke dalamnya. Ini dikutip dari Investopedia tahun 2017. Adapun tujuan dilakukan studi kelayakan bisnis adalah untuk mengetahui apakah ide bisnis tersebut dapat dilaksanakan. Jika ide bisnis ditemukan layak, rencana bisnis dapat disusun untuk mendapatkan dukungan keuangan. Ini menurut Which Notice tahun 2017. Definisi lain juga dikemukakan di reference pada tahun 2017. Tujuan dari studi kelayakan adalah untuk menganalisis proposal bisnis untuk menentukan apakah proyek tersebut layak dan apakah harus ditindaklanjuti. Menentukan apakah suatu bisnis layak sebelum didirikan mencegahnya seorang investor dari membuang-buang uang dan waktu untuk usaha bisnis yang gagal.
Ada 5 tujuan perlunya dilakukan studi kelayakan menurut Kashmir dan Jafar pada tahun 2003. Yang pertama, untuk menghindari resiko kerugian. Ini jelas dilakukan agar mengatasi resiko kerugian di masa yang akan datang, ada semacam kondisi kepastian. Kondisi ini ada yang dapat diramalkan akan terjadi atau memang dengan sendirinya terjadi tanpa dapat diramalkan. Selanjutnya, memudahkan perencanaan. Jika kita sudah dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka akan mempermudah kita dalam melakukan perencanaan dan hal-hal apa saja yang perlu direncanakan. Perencanaan tersebut meliputi berapa jumlah dana yang diperlukan, kapan usaha akan dijalankan, di mana lokasi usaha akan dibangun, siapa yang akan melaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, berapa besar keuntungan yang akan diperoleh, dan yang terakhir bagaimana cara mengatasinya jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga, memudahkan pelaksana pekerjaan. Dengan adanya berbagai rencana yang sudah disusun akan sangat memudahkan pelaksanaan usaha. Para pelaksana yang mengerjakan bisnis tersebut telah memiliki pedoman yang harus diikuti. Pedoman tersebut pula telah disusun secara sistematis, sehingga usaha yang dilaksanakan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Dengan telah dilaksanakannya suatu usaha sesuai dengan rencana yang sudah disusun, maka akan memudahkan kita untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Pengawasan ini juga perlu dilakukan agar tidak melenceng dari rencana yang telah kita susun. Yang kelima, memudahkan pengendalian. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan, maka jika terjadi penyimpangan akan mudah terdeteksi, sehingga dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Tujuan pengendalian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan agar tidak melenceng dari real yang sesungguhnya, sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan akan tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Anggraini dengan NIM 2103200090. Saya dari kelas negosiasi dan advokasi bisnis 6B. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan kembali materi tentang studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis menurut Umar merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasikan secara rutin dalam jangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. Selain itu, menurut Kashmir dan Jafar, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Selain itu, menurut Kashmir dan Jafar juga pada tahun 2012, studi kelayakan usaha adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau usaha yang akan dijalankan untuk menentukan dijalankan atau tidaknya usaha tersebut. Studi kelayakan adalah analisis tentang seberapa sukses suatu proyek dapat diselesaikan, memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti faktor ekonomi, teknologi, hukum, dan penjadwalan. Manajer proyek menggunakan studi kelayakan untuk menentukan potensi hasil positif dan negatif dari suatu proyek sebelum menginvestasikan banyak waktu dan uang ke dalamnya. Ini dikutip dari Investopedia tahun 2017. Adapun tujuan dilakukan studi kelayakan bisnis adalah untuk mengetahui apakah ide bisnis tersebut dapat dilaksanakan. Jika ide bisnis ditemukan layak, rencana bisnis dapat disusun untuk mendapatkan dukungan keuangan. Ini menurut Witnotes tahun 2017. Definisi lain juga dikemukakan di reference pada tahun 2017. Tujuan dari studi kelayakan adalah untuk menganalisis proposal bisnis untuk menentukan apakah proyek tersebut layak dan apakah harus ditindaklanjuti. Menentukan apakah suatu bisnis layak sebelum didirikan mencegahnya seorang investor dari membuang-buang uang dan waktu untuk usaha bisnis yang gagal. Ada 5 tujuan perlunya dilakukan studi kelayakan menurut Kashmir dan Jafar pada tahun 2003. Yang pertama, untuk menghindari resiko kerugian. Ini jelas dilakukan agar mengatasi resiko kerugian di masa yang akan datang, ada semacam kondisi kepastian. Kondisi ini ada yang dapat diramalkan akan terjadi atau memang dengan sendirinya terjadi tanpa dapat diramalkan. Selanjutnya, memudahkan perencanaan. Jika kita sudah dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka akan mempermudah kita dalam melakukan perencanaan dan hal-hal apa saja yang perlu direncanakan.
Perencanaan tersebut meliputi berapa jumlah dana yang diperlukan, kapan usaha akan dijalankan, di mana lokasi usaha akan dibangun, siapa yang akan melaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, berapa besar keuntungan yang akan diperoleh, dan yang terakhir bagaimana cara mengatasinya jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga, memudahkan pelaksana pekerjaan. Dengan adanya berbagai rencana yang sudah disusun akan sangat memudahkan pelaksanaan usaha. Para pelaksana yang mengerjakan bisnis tersebut telah memiliki pedoman yang harus diikuti. Pedoman tersebut pula telah disusun secara sistematis, sehingga usaha yang dilaksanakan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Dengan telah dilaksanakannya suatu usaha sesuai dengan rencana yang sudah disusun, maka akan memudahkan kita untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Pengawasan ini juga perlu dilakukan agar tidak melenceng dari rencana yang telah kita susun. Yang kelima, memudahkan pengendalian. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan, maka jika terjadi penyimpangan akan mudah terdeteksi, sehingga dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Tujuan pengendalian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan agar tidak melenceng dari rel yang sesungguhnya, sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan akan tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Anggraini dengan NIM 2103-20090 dari kelas Negosiasi dan Advokasi Bisnis 6B. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan kembali materi tentang advokasi bisnis. Advokasi bisnis mengacu pada tindakan yang diambil oleh perwakilan bisnis untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, undang-undang, peraturan, dan pengaturan administratif yang mempengaruhi sektor bisnis. Hal ini difokuskan pada perubahan keputusan politisi, pembuat kebijakan publik, legislator, regulator, perencana, dan pejabat publik lainnya. Advokasi sering dianggap identik dengan lobby, namun lobby bukanlah advokasi. Pelobian biasanya mengacu pada tindakan satu perusahaan besar atau kumpulan perusahaan besar dengan kepentingan sempit yang dirancang untuk mengubah keputusan pemerintah demi keuntungan mereka sendiri. Advokasi bisnis melibatkan representasi kepentingan komunitas bisnis yang lebih luas. Meskipun advokasi dunia usaha masih dapat fokus pada permasalahan tertentu, misalnya meningkatkan administrasi izin ekspor, menyederhanakan inspeksi pabrik. Namun, advokasi ini tidak berupaya untuk mempengaruhi perubahan ketika beberapa perusahaan mempunyai keunggulan dibandingkan perusahaan lainnya. Organisasi perwakilan bisnis biasanya terlibat dalam advokasi bisnis. Organisasi-organisasi ini biasanya terdiri dari anggota, yaitu individu yang memiliki atau mengelola suatu bisnis, atau anggota bisnis, atau anggota perusahaan yang lebih besar. Para anggota ini membayar sejumlah biaya dan berpartisipasi dalam aktivitas dan tata kelola organisasi. Hal ini mencakup kamar dagang atau industri, asosiasi, atau dewan bisnis, misalnya dewan ekspor dan dewan sektoral. Organisasi pengusaha atau badan tertinggi yang terdiri dari berbagai organisasi bisnis. Organisasi perwakilan bisnis di mana bertindak sebagai perantara utama antara pemerintah dan komunitas politis. Mereka mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam lingkungan bisnis, merumuskan proposal kebijakan untuk perubahan, mengadvokasi undang-undang dan peraturan yang ramah bisnis, dan yang dapat saya paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.